halo guys, welcome back di channel Sanggar Seni Kiyomi. Hari ini kita ada di Kediri. Mau ada acara nanti. Pokoknya ikuti terus kontennya. Nanti ya bakal ada apa aja di Kediri. Pokoknya ada kejutan-kejutan. Tapi sebelum ke lokasi yang akan kita tuju, kita sekarang ada di salah satu makanan khas ya, atau kulineran di sini ya. Yaitu itu dikasih kacang untuk ayam di buk hijau. Lalu sampai sana tuh sore semua. Nah, ada yang udah pernah kesini? Kalau udah ada yang pernah kesini komen ya, kasih tahu tipis-tipis. Yuk kita makan dulu. Sajian di sini tuh nih nasi sendiri. Apa? Jenenge sayur ya. Sayurnya nasi sendiri. Ya. Ini bikinnya sakit. Dokter dulu. Jangan makan apa itu? Terus sapinya tuh langsung cabai, jadi nggak diulek dulu, nggak dihalusin. Kamu nyoba berapa cabai ya? Kurang. Tapi ini direbus ya? Ada? Direbus ya? Ini lomboknya kayak gini. Kasih dulu. Mari kita coba. Langsung sisi ya guys, lombok. Makan pakai apa dia? Nah, kita udah sampai di lokasi tujuan kita guys. Coba kasih lihat kita ada di mana. Ada yang tahu nggak? Namanya siapa? Kita di tempatnya Mas Bondan Permati. Ini kita udah sampai rumahnya. Pokoknya nanti kita akan bertanya-tanya sedikit lah tentang jaranan maupun yang lainnya. Oke. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, sekarang kita berada di dusun mana nih Mas? Dusun Mojo, Desa Mojo. Desa Mojo, Kediri. Nah, kita sekarang udah sampai di dalamnya Mas Bondan, atau yang lebih dikenal dengan nek di Sanggar Permati Mas. Dompet lah. Kita di sini juga sama Mas ini aslinya sini Mas Kipli mawon. Mas Kipli mawon. Ada Mas Kipli juga ngepasin dilalah kok kepetuk di sini. Kemarin teman-teman banyak yang nanya tau kapan ke Jawa Timur, Nah sekarang udah sampai Jawa Timur, tepatnya udah sampai di Kediri. Dan mungkin kita akan Q&A sedikit, nggak apa-apa ya Mas G? Sama Mas Bondan mumpung udah sampai sini. Ungsum napa niki Mas? Ungsum wong sambat Mas. Ungsum mati. Nah, Ya lagi rambat-rambat Mas. Berpuasa 3 tahun. 2 tahun. Mas gede-gede nih. 2 tahun Covid. Pelunga-pelungu, kerasan-kerasan Untuk mungkin sedikit tentang kalau di sini jaranan ya Mas? Jaranan. Kalau di Jogja niku jatilan. Kalau di mana nih? Galek tik. Ponorogo tik. Untuk Jaranan, kita akan membahas seputar jaranan terlebih dahulu. Untuk Mas Bondan sendiri, kalau ikut jaranan itu udah dari kecil ya Mas?
SD kelas 5 SD kelas tahun 5. 2004 sudah ikut jalanan. Itu berarti foto aku. Kalau Mas Kipli sendiri? Aku sebenarnya dari SD tapi cuman delik-delik. Mergo ndak oleh karo ayahe. Lebih disuruh bermusik. Musik. Mm-mm. Musik, kalau musik sendiri di bagian apa Mas? Semua bisa. Semua bisa. Ya, pokok poin. Mosok iso. Bisa kabeh aku. Iso tenan. Bisa tenang. Mantap. Musik apa iso. Sebenarnya nek ngedol itu iso ya Mas. Sat-sat Mas. Sat-sat. A1. Butuhan. Oh, mang menit bel. Butuhan. Nah, kalau untuk peran di jaranan sendiri yang sering dimainkan Mas Bondan itu? Kalau saat ini di Celeng Mas. Cuman kalau dulu adatnya sejak tahun berapa sampai mentok tahun 2009-an itu pemain jaranan itu nggak boleh kok langsung pengen ikut nyeleng atau bareng, itu nggak boleh. Harus jaran dulu. Harus jaran dulu. Paling tidak mereka bisa tahu tempo, belajar penjiwaan, baru nanti ke jenjang celeng sama baru. Nek Mas Kipli juga jaran dulu dulu. Enggak, iya, dulu jalan dulu mah. Apa ya, jarak barongan. Yang keprok dengan negaranya. Keprok, jarak barongan. Pang aku baru nyaleng baru-baru ini ya. Mulai kembali ke Mangkoro. Dulu kan aku vakum Mas 3 tahun. Fokus kerja sama tangga. Udah nikah loh? Ya, alhamdulillah. Main lagi. Curhat Mas. Terus enak nyambut ya. Kalau di daerah sini sendiri Waduh. Arthur Rabina guys. Wong seni ki naik ngono. Enak dasmu. Kalau daerah sini sendiri untuk celeng itu namanya celeng sergi Mas? Atau apa? Sebenarnya itu celeng senggi Mas, atau celeng kepatian sebenarnya. Cuman kan kalau orang Jawa Timur kan sekarang itu kebanyakan manggilan tuh celeng gembel. Itu banyak persepsi yang salah sebenarnya. Celeng gembel itu namanya celeng punya Samboyo Putro Nganjuk. Celeng gembel. Nah, misalkan saya punya celengan ini tak kasih nama A, B, C. Nah, jadi yang intinya kalau celeng gembel itu malah punya Samboyo ini. Ya. Cuman sekarang kalau di jalanan itu kebanyakan menyakan medali pun Prabu celeng gembel. Harusnya sergi. Senggi harusnya. Prabu celeng. Berarti celeng sendiri itu tokoh Prabu nggih? Iya, betul. Tokoh Prabu. Patih, Mas. Patih Patih. Prabu yang menyerupai celeng gitu. Betul, siluman celeng. Siluman celeng. Jadi seharusnya macak celeng itu menurut pakem harus pakai keris kayak gitu juga sebenarnya. Cuman kan kalau di jenjang jalanan Kediri kan resikonya nanti dibuat gerak itu nggak bisa luasa gitu Mas. Jadi terus alang kadarnya dandanya. Berarti celeng gembel itu Samboyo Putro gitu? Namanya celeng. Celeng Samboyo Putro. Untuk Samboyo Putro sendiri sama Rogo Samboyo Putro itu beda Mas? Beda. Jadi kalau Samboyo Putro itu dulu berdiri di tahun 77 itu di Kediri. Terus dibeli orang Nganjuk sekitar tahun 99 kalau nggak salah. Kalau Rogo Samboyo itu buatan baru mulai merintis tahun 2008 Rogo Samboyo itu. Rogo Samboyo. 2008. Cuman namanya kan hampir mirip dan kebetulan kan sama Tenari juga kan jalanan itu di Jawa Timur itu, jadi orang yang nggak tahu tuh mikirnya mesti sama Beda wilayah. beda wilayah. Tapi untuk pemainnya itu ada yang sama atau Ada juga? Berarti sering ya Kediri Nganjuk Kediri gitu? Iya. Oh. Soalnya kan kita semua kan ya namanya sedulur Mas. Jadi kalau memang di sini lagi kekurangan anggota, kita bantu ngisi. Jadi biar salah satu untuk gimana ya? Biar nggak ada saling persaingan secara tidak sehat lah. Nggih. Nek Mas Kipli sendiri udah main di mana aja Mas? Atau yang apa ya? Kalau di sini juga keanggotaan nggih? Keanggotaan apa tidak?
kebanyakan kalau di Jogja, oh ini rombongan ini tuh anggotanya dari jaranan ini anggota dari jaranan ini kayak gitu. Kalau di sini sama juga. Sama juga sih. Kalau Mas Kipli sendiri Ya, yang aku paling di- nganu Pakemnya di Mayangkara. pakemnya di Mayangkara. Cuma ya kadang diajakin di sana sama. Berhubung aku tinggalnya sekarang di sini di rumah mbahku, lebih sering nongkrong di sanggare Mas Bondan ya wis jalan main kadang wis pas apa enggak apa enggak tempuk. Berarti bisa di garis bawahi apa itu sebenarnya itu jaranan itu nggih sama aja nih Mas, nggak ada yang nganu maju kok terus ini nganu kayak gini kan kebanyakan banyak orang yang belum tahu kan ini sama ini musuhan atau gimana kayak gitu kan Netizen. Mas. netizen gitu. Netizen spesialis adu-adu. Masih adu-adu. Nggih. Berarti sejak berdirinya ini ke Mas Kipli dulu nih. Sejak berdirinya Mayangkara itu udah di Mayangkara. Belum. Kalau aku di Mayangkara tuh generasi kedua Mas. Generasi Jadi dulu Mayangkara itu udah sempat rekotan gitu. Terus habis rekotan itu nggak selang lama aku diajak Pak Soleh. Dulu yang ngepang dulu. Segenep-genepan dulu Mas. Nggih. Kalau Mas Kipli sendiri udah pernah belum main di apa Samboyo ini atau Rogo? Di Samboyo belum. Kalau di Rogo dulu pernah. Di Rogo pernah. Sama Ya, Mas Bondan juga nggih? Gak tempuk Mas kemarin. Pas ikut aku pas gak ikut. Soalnya saya gak ikut Rogo lama loh Mas. Dulu senyeleng saya waktu dulu masih celeng cuma 1, sekarang kan 2 kadang 3 kan. Terus saya fokusnya ke Samboyo, soalnya jobnya lagi ruame banget. Terus ini kalau misalkan sana kosong ya kembali Rogo. Tapi orang yang nggak tahu kan dikira saya kan baru-baru ini ikut Rogo. Nggih. Makanya wis ket awal ya Mas. Awal kan bantu latihan dulu. Terus kalau Mas Bondan itu juga kan nggih. Kalau ngepang dulu nih Mas nggih. Iya, memang dulu. Kalau disuruh memilih Mas, memilih apa? Nari ngepang atau nyeleng? Kalau aku sama aja sih Mas. Sama aja. Soalnya ke tingkat kecapeannya itu juga sama, sedangkan sulitnya juga sama. Kalau saya itu enggak kan misalkan seolah gitu ya. Kalau pribadi saya, model kepang itu ada yang bahasa Jawa ini merengut enek sing guyu. Nah itu harus beda-beda. Kalau saya gitu. Jadi saya seolah pakai celeng anyaman itu, sing dari bambu itu, sama sing kulit kayak gini juga beda. Harus gitu kalau saya pribadi. Jadi biar satu nggak kejenuhan dan dua itu kita bisa menyerasikan ya sama model karakter celeng tersebut. Nggih, soalnya tiap tokoh juga beda karakter tuh Mas soalnya. Tapi kalau nyeleng itu lebih capek sih sebenarnya. Kalau dari segi fisik loh ya. Soalnya geraknya harus lebih perfect daripada sing ngepang. Penonton kan fokusnya ke celeng. Nggak mungkin ke ngepang. Harus lebih maksimal. Kalau Mas Kipli sendiri milih ngepang atau nyeleng? Kalau aku lebih milih nyeleng Mas, saya jujur beda ya soalnya karo Bondan. Lu kok jujur? Ya jujur. Ya usia ya. Ben rame. Aku sekarang lebih milih nyeleng Mas, karena yo memilih karena ya baru-baru iki kan kemarin baru balik di Mayangkara iki wis mateno nyeleng ya, paten nyeleng soalnya celenge Mayangkara sing biasane nyeleng kan wis kerja wis jarang dateng akhirnya ya wis nyeleng terus baru-baru sampai sini ki kok lebih enak nyeleng lah. Berarti mantep di celeng nggih Celeng. kalau Mas Kipli sendiri. Terus apa itu kalau pengalaman yang terlupakan, yang nggak terlupakan Mas, pas saat nyeleng itu ada nggak sampai sekarang jenengan? Banyak Mas. Semisal contoh, misal kejadian lucu atau apa gitu. Kejadian lucu katok melorot. Pasti. Lah jujur saya katok melorot itu pernah. Nah, kejadian terburuk ya waktu kesurupan dan lain-lain sampai mau
sampai nggak bisa disembuhin itu paling buruk. Soalnya ya kita kan mainan gimana ya, permainan kayak gitu kan nggak jauh dari dunia lain lah. Dimensinya itu kadang, makanya saya kalau nyaleng saya katakan sekarang itu lebih berat, soalnya saya setiap nyaleng harus puasa minimal ngerokok. Jadi kita satu menjauhi minuman miras ya, satu. Keduanya itu kita biar bisa fokus. Kita itu, bagi saya itu jaran atau main pentas itu kita ritual mas, kita ritual. Jadi jangan buat main-main gitu loh. Ritual. Kadangmu tau marah gak? Sering. Mas Kipli sama itu, hal terlucu itu, melorot katok itu. Melorot katok. Wih sih no mas, malah jari antok ya. Melorot katok. Si Jono dobelan ya, nek ra dobelan terus beli pun. Dobelan kalau ya Celeng asli, nyol. enggak dobelan. Mungkin sering malah aku antisipasi. Asli celengnya ketok lanangnya. Nek untuk Mas Bondan dan Mas Kipli sendiri, untuk harapan buat jaranan sendiri mas ke depannya? Oh beli. Akan ketika kowe malah ketika aku. Kalau saya sih senang mas ya, sekarang luar daerah pun banyak yang suka jaranan, terutama versi Kedirian. Cuman kalau untuk seniman Kediri sendiri, saya tuh harapannya ayo kita buat pakem. Jadi tarian pakem Kediri itu yang gimana? Untuk sementara ini kan rucah semua mas. Baju yang dipakai nyeleng anak-anak sekarang kan itu kan baju sentirewe, bukan baju celengan kan. Memang daya tariknya kan bagus, warna-warnanya itu jadi kelihatan biar lah. Nah, kita cari ayo gali pakem Kediri itu di mana dan gimana. Nah, supaya nanti jalanan kan ke depannya kan tetap mendunia. Harus harus. Oh, kita aja sering kirim alat-alat keluar loh mas, luar negeri. Jadi jangan sampai kayak saudara kita yang di Ponorogo. Nanti sampai diakui jalanan milik luar kan ya eman lah. Eman. Kalau bukan kita siapa lagi ya Mas? Dan seharusnya di Kediri pun ekstrakurikuler jalanan itu harus ada sebenarnya kayak gitu. Tapi mulai ya. Mulai ada. Alhamdulillah mati nih beli. Ragati gak enak. Rada cek ragati. Ragati gak enak. Nek di duite. Untuk tanggapan kan mas, apa? Untuk buat orang-orang yang sering merendahkan jaranan, atau kan gimana gitu? Banyak tuh mas yang nggak suka jaranan itu sering-sering komen di YouTube maupun di apa atau ini kesenian apa atau ini kayak apa ya? Kayak memandang sebelah mata itu loh mas. Receh lah. Receh atau apa gitu loh. Gak apa-apa mas, orang tuh bebas berbicara. Iya. Selagi kita nanggepinnya dengan dingin ya semua tetap enjoy. Toh nggak ada yang, bagi saya nggak ada yang musyrik sih. Untuk kan banyak sih mas, banyak orang bisa juga gitu. Ya yang dibilang jaranan musyrik atau apa gitu. Kita simpel aja, omongan gak jaluk kono ya wis, kono komen gak nanggap ya wis, gitu aja. Kalau kita hidup katanya harus bineka tunggal ika ya toh. Oke. Oke guys, mumpung neng kene. Karo dimaam yo gak apa. Aslinya pengen dong nunjuk kok. Lu Apa tau di. Rawat. Oke. Memang kesenian jalanan itu sing lagi lagi booming, tapi penghujatan ya sama sih. Jadi wong biyen ku lek genderane duri, yang ini saya banter. Jalanan semakin banyak yang mengenal, sampai di dunia wayangan kan ada musik instrumen jalanan juga, di orkesan itu juga ada musik jalanan juga, kan berarti sedikit banyak mereka juga support kita. Berarti jalanan tuh lunak dibawa kemana-mana kan bisa. Gitu. Untuk Mas Kipli sendiri juga gitu nggak, sebelum apa memainkan peran sebagai caleg itu kayak Mas Bondan tadi puasa atau apa gitu, atau wes lost ae? Nah, aku tak los. Lost ae. Kadang aku pun juga los. Manut alure. Aku lek krasa enggak enak yo kok ngene yo baru. Jadi ada tempatnya tertentu lah. Ini harus pakai gini, ini harus pakai gini.
Oh, tergantung setiap tempat mau pentas gitu. Berarti. Ya selain itu juga lingkungan jalanan tersebut mas kadang. Kan Ya nggak munafik, kita juga peminum. macam-macam kan mas. Cuman perjamuan kan hanya sekedar perjamuan. Yang penting kalau pemain jalanan yang minuman juga banyak loh mas. Saya pun juga nggak munafik, saya juga pernah minum di saat main. Cuman kan selagi kita tahu aturan dan bisa kontrol kan juga nggak mengotori jalanan tersebut memang. Ya, Ngerti papan panggonan. buat garis bawahnya sekedar menghangatkan badan lah. Tapi kalau bisa ya jangan. Bisa jangan. Saya habis ya. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Soalnya seniman tuh pasti bubrahe 4 faktor mas, kebanyakan itu. 1 perkara ngombe atau minuman, kedua perkara uang, ketiga perkara wong wedok apa wedokan atau pacar atau cowoknya. Ya wis, wis tok wis. Perkara adu gengsi itu pasti. Limo. Apa sih tadi? Sen. Oh netizen bener. Saya tambah nggak bener, tambah netizen. Wah. Nah ini Mas Kipli, tanggapan tentang netizen. Nah, aku cuek mas. Aku cuek. Baik aja Mas ya. Toh ketika nggak enek tanggapan orang nyekel duit, aku yang mumet-mumet dhewe ra ngejar netizen. Selalu aku mas wongi simpel aku mas. Jadi yang belum tahu nggih, ini sehariannya Mas Kipli sama Mas Bondan yo seperti ini, mereka berdua gitu. Kasan-kasan. Yor. Aku lek karo Bunda ini cangkruk anti omong-omongan serius mas. Mumet. Kayak gini gue jarang ketemu loh mas. Nggih. Aku sepi dia main, dia sepi dan Ini jarang kita ketemu. kok ini kemana tak WA tanggapan gak? Iya bener. Terus kangen lah, jarang ketemu. Soalnya kan terus punya keluarga sendiri-sendiri jadi repot dari dewi. Dan tanggapan ini dewi, di impang dino tanggapan. Kadang ya bareng mas, satu arah bareng kita mencar. Yes, pulang ya bareng mana. Oke. Jadi intinya nggak ada permusuhan guys. Kan belum ada yang banyak yang mengira tuh mas antara Mas Bondan sama Mas Kipli sendiri musuhan atau apa kayak gitu Lek kan. bermusuhan enggak, lek netizen akeh wah Kipli dadine melok-melok Bondan. Lek melok-melok iki ya jenenge ning seni kan kudu enek sing direferensikan lah iki. Iya. Aku lek gak referensi kowe. Gak. Gak oleh. Royalti yo. Pokoknya dia kudu gak sakur, kudu gelut pokoknya. Gitu gitu. Oleh guys ternyata guys. Sama orang seniornya orang atau dalang atau pemain jalanan pasti ada yang defend juga. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Saya juga mengidolakan seseorang itu pasti. Soalnya kalau kita nggak respect, nggak nonton jalanan di era sekarang juga, otomatis kita juga kalah sama pemain-pemain baru yang lebih fit juga. Nah, kan gitu. Ya. Jadi kita belajar Harus menyeimbangi Ah. ya. Sama belajar. orang tuh yang lihat kita itu nggak jenuhi gimana kita caranya kan kayak gitu. Soalnya kasihan mas, di jalanan tuh kalau di daerah Jawa Timur kan penonton kadang over ya, terlalu banyak kayak gitu. Itu ibu-ibu sama anak kecil yang duduk di depan bisa kita hibur itu kadang tuh malah gimana ya, kalah karo bahasanya wong sing teko ngawur. Kadang sing bikin resek-resek kayak gitu kan kasihan anak-anak kecil sama ibu-ibu itu. Nanti golek seneng malah kena molo. Tapi pernah ada kejadian mas gitu? Sering, daerah sini sering mas. Jadi penontonnya yang kelahi. Iya, akhirnya imbasnya Resek. ke jalanan. Resek. Antar penonton yang tawuran kayak gitu imbasnya ke jalanan juga. Akhirnya izin sampai saat ini pun dipersulit. Ya nggak dipersulit sih, memang nggak sulit. Agak sulit. Memang nggak sulit. Untuk penjagaan kan dari oknum aparat kan juga lebih ekstra kan mas. Nah, repot itu. Soalnya di mana itu ada Mas Bondan maupun Mas Kipli dan bintang tamu lainnya mesti rame lah. Ya enggak tentu. Ya dia sepi ya beliau, TOP kabur kan. Careful. Sepi. Saya penonton seneng Oke. yang hujan-hujan. Tadi malam kok ya? Muncul di berandaku mas. TOP kabur itu. Oh itu loh, apa itu? Pas hujan terbuat anginnya barang itu mas. Sewangar itu mas. Nggih. Sewangar. Bangga mas aku. Darope jadi roda. Itu mas di daerah sini juga mas? Di belakang. Belakang sini, kan lapangan ini. Oh, masih mau lewat awak dewe iku kok. Ah iya benar. Ya. Itu.
Ya namanya musim Mas. Jadi sak pinter-pintere pawang penerang hujan. Kalau memang itu takdirnya lagi hujan, kita nggak bisa dipungkiri. Iya kan? Dan kita tuh nggak bisa menyalahkan sing nerang nih dan wis nerang nih dan goblok nggak bisa. Tapi saya nganu loh Mas, apa? Saya acungi jempol 2, bahkan lebih dari 2. Soalnya antusias penonton dengan hujan seperti itu masih rame Mas itu. Gitu. Bahkan hampir memenuhi acara gini. Itu pas itu kejadian juga banyak komen sih Mas tentang itu makanya jangan mainan hantu terus, jangan itu apa. Terus ada beberapa rumah sini kan plafonnya ambrol kan Mas. Itu seharusnya bantu dulu plafonnya rumah tersebut, jangan mengutamakan senang-senangnya dulu lah. Komentar netizen seperti itu kan malah memicu kan Mas. Itu kalau kita tanggapi wah rame. Sing jalanane jarine kudu dua iki. Sebenarnya ini ketekan bintang tamu kira-kira. Ya, anginnya Avatar. Buset, Alpha Bison lho. Bison. Teko karo bisone, Mas. Itu pengalaman yang nggak terlupakan juga ya Mas. Iya kemarin. Pas jalananku dhewe pisan. Tapi malah dan malah apa ya? Carane malah gak panik koyok main biasanya di udan ini lah. Lah ada ning udan sak angine sak kebore teror barang to. Main di ketena udan mendung wis ora kaget kan. Jadi seorang pemimpin atau ketua itu kalau saya pribadi kayak soal kemarin Mas ya. Gue sih yang punya pimpinan itu saya atas namanya saya. Kalau saya ikut gupuh susah, pasti teman-teman itu ikut susah juga. Jadi malah tak jogeti Mas teng kalangan ini. Malah seneng guyu malah bangga. Caca malah guyon ya. Caca malah guyon dadi ki meredam suasana itu penting gitu loh. Nggih. Tapi lah kita posisi main kok pikiran kita gak bisa dikendalikan seperti itu. Wah, kacau. Mau jadi apa gitu. Aku sering jalan Mas karo bojoku kan cek ngurusi aku meng bojoku to anggar yo malah yo kerep padu lah ngurusi karo wis. Wah. Nek ranggo nyantai tetep meng kacau Mas. Nek ranggo guyon tenan. Apalagi kalau undangan. Kayak misalkan kalau sekarang bahasane backstage perform atau bintang tamu lah di jalanan lain gitu. Kita juga harus lebih maksimal. Misalkan kita sakit dituntut harus sehat. Gamelan gak penak dijogeti, kita dipaksa harus penak. Nah gitu. Makanya kalau kita datang di undangan jalanan lain itu gimana ya? Kita ya mohon pengertiannya juga. Kadang kok gak koyo sini kono atau kok gak koyo sini kono kan gitu Mas. Ya kita kan harus menyesuaikan daerah tersebut. Nggih. Netizen. Kalau netizen ini bebas. Ya tanggapannya gini. Ngerti kadang. Keluh ke saya kayak gitu. Mutra enak ya dikit enak. Nah, motor rasa. Nek diceritakan nggak ada habisnya. Nggak ada. nggak ada habisnya. Besok Mas Bondan, Mas Kipli rencana mau main di Jogja di bulan Januari nih Mas. Januari. Pokoknya yang mau nonton yang ada di wilayah Jogja dan sekitarnya besok bisa merapat. Untuk tempatnya masih saya rahasiakan ya. Besok tempat menyusul di poster atau di pamflet. Ada ada Mbak Kasel juga ya Mas? Ya. Mbak Tarisa sama itu Mbak Niken Salindri di Januari. Nek tanggalnya di tanggal 22 bertepat anniversary Sanggar Seni Kiyomi. Untuk lokasinya masih saya rahasiakan, besok menyusul. Pokoknya siap untuk tampil maksimal Mas besok di Siap. Pasti harus profesional. Tantangan iya. Untuk Mas Bondan sendiri besok pentas yang kedua nih Mas di Jogja. Ke Jogja pentas yang kedua untuk jalanan. Kalau wayang kulit sama Bapak sering. Bapak kan juga seniman dalang. Nggih. Jadi kalau Mas Kipli sendiri pentas jalanan baru besok ini Perdana di sering Jogja. musik kalau di sana. Musik. Seringnya musik tapi besok nyeleng. Nyeleng neng Jogja. Adoh-adoh ya Mas. Nggak apa-apa karo nilai sedulure Jogja to Mas. iya. Ya itulah nanti ada momen celeng perang kali celeng
karena dendam pribadi. Nanti rabi-rabian dhewe. Kepange dhewe-dhewe. kepange dijane. Mikir sih. Aku tak perang sih. Pelampiasan nih, dendam pribadi. Pokoknya Seru hari. apa Mi? Bakal seru berani. Bakal seru besok. Pokoknya bakal seru, rugi kalau nggak nonton. Sing nonton pakai helm pokoknya. Mungkin udah cukup nih Mas ini. Udah dapat berapa menit? Setengah jam. Oh, wis suwe kok. Mungkin sedikit lah kita ini tadi ngobrol sama Mas Bondan sama Mas Kipli. Yang jelas buat Mas Bondan sama Mas Kipli saya ucapkan terima kasih ya. Udah diterima di sini, udah siap main di Sanggar Seni Kiyomi. Pokoknya kula sak keluarga lan sak sanggar anane namung matur nuwun benjang saged bantu di bulan Januari ini. Sami-sami Mas. Sini ya kayak gini tempatnya. Gubuke doyong kabeh. Gubuke wong tuwek. Nek kene tak sugi piscek. Tak sugi piscek. Masa celengi mangane wis cok. Soben di Jogja spaghetti, Bro. Spaghetti. Sang iki lek pisang iki mayan karo to ketek. Ya, ngene pangan omong lak luwe ndang pangan. Rawot. Oke, segitu dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap pantengin terus Sanggar Seni Kiyomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.